Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Eli Wihasuti, merupakan calon guru penggerak angkatan ke-7 dari Kabupaten Muaro Jambi. Pada video kali ini saya akan mempraktikkan modul 3.1 demonstrasi kontekstual, yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak. Ya, selamat pagi Pak ya. Bagaimana kabarnya Bapak hari ini Pak? Alhamdulillah. Oh ya Pak, saya mohon maaf sebelumnya Pak, karena pada kesempatan kali ini di mana saya ditugaskan untuk mewawancarai beberapa kepala sekolah, diantaranya mewawancarai Bapak, gitu kan? Ini merupakan salah satu tugas dari program guru penggerak Pak. Ya. Silakan. Iya, saya bisa bantu, saya bantu. Ya. Kemudian Pak, pada kesempatan kali ini saya kebetulan akan mewawancari Bapak itu dengan terkait praktek pengambilan keputusan Pak ya. Bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak? Silakan. Apa yang bisa bantu, ya saya bantu. Ya, terima kasih Pak ya. Jadi begini Pak, selama Bapak menjadi kepala sekolah di sini, adakah suatu masalah-masalah atau dilema atau kasus yang Bapak hadapi sebagai pemimpin, di mana masalah itu menimbulkan berbagai macam dilema? Boleh tidak Bapak menceritakan kepada saya bagaimana cara menyelesaikan masalah-masalah yang Bapak hadapi di sekolah ini? Ya, baik Pak Bujali. Kalau ditanyakan masalah, sebenarnya banyak sekali masalah yang menimbulkan dilema sini yang ini. Iya Pak. Ya, saat penerimaan pendidik baru, ya seperti Ibu ketahui, Iya Pak. ya, tahun ini jumlah siswa yang daftar SMP untuk Bapak ini jumlahnya sama sekali belum cuma siswa yang di pelajaran 2021 ya. Jadi ada satu rombel atau satu kelas. Dan dengan jumlah tersebut maka kami hanya membuka satu kelas tuh. Ya, dari buka sendiri ya, kami ini ada 16 guru. Ya, jadi terjadi jumlah guru dan kami sudah bersertifikasi. Dan jadi dengan demikian saya jadi bingung saat itu antara menentukan guru yang profesional atau mempertahankannya. Jadi keputusan Bapak pada saat itu apa yang Bapak ambil? Ya, saya bersama dengan wakil kepala sekolah saat itu kami memberikan guru yang NS yang belum bersertifikasi, tapi dengan konsekuensi mereka belajar sangat sedikit, yaitu 4 sampai 6 jam per minggu. Yang dasarnya guru GTT yang ada kami persilahkan untuk mencoba mencari sekolah lain atau beberapa guru tersebut ya kami alih sebagai tenaga teknis atau tata usaha. Tapi dengan konsekuensi kuasa mereka sedikit berkurang mengingat kondisi keuangan yang tidak stabil. Gitu Pak ya. Jadi begini Pak ya, kami di program guru penggerak ini belajar pada modul 3.1 ini. Kami di sini ada 2 jenis dilema, yaitu dilema kebenaran melawan kebenaran dan rujukan moral. Dari kedua tadi, menurut Bapak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi masalah-masalah yang muncul, di mana dilema etika dan dilema dan yang mana yang merupakan
dilema etika dan yang dimana masuk dari rujukan moral. Ya, saya lihat dulu kasusnya begini. Kalau Iya, Pak. kasus tersebut ya berhubungan dengan ranah hukum, ya berarti itu adalah bukan moral. Iya. Tapi kalau kasus tersebut tidak berhubungan dengan ranah hukum, berarti kasus itu adalah dilema etika. Ya, apalagi dampaknya benar di satu sisi dan benar di sisi yang lainnya. Jadi sudah dipastikan itu adalah kasus dilema etika. Gitu ya. Berarti kasus yang termasuk dilema etika yang Bapak hadapi tadi, apakah Bapak tadi mengatakan akan mempertahankan guru yang ada di SMP tadi dan akan tidak akan memberhentikan guru tersebut ya Pak ya? Iya, benar. Di mana keduanya itu merupakan keputusan yang benar dan tidak melawan hukum Pak ya? Ya. Kemudian Pak, selama ini Bapak dalam menjalankan pengambilan keputusan tadi, terutama untuk kasus-kasus dilema kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya, menurut saya yang lebih memilih nilai-nilai kebajikan yang harus dijunjung tinggi. Ya, karena dengan menjunjung tinggi nilai kebajikan, ya, keadilan, ya, kemudian kejujuran, kemanusiaan dan lain-lain, maka kebenaran itu sendiri yang akan mengikuti. Oh, gitu Pak. Jadi dari kasus-kasus yang Bapak hadapi tadi, langkah-langkah apa saja atau mungkin ada strategi-strategi yang biasanya Bapak lakukan dalam menyelesaikan masalah tersebut? Ya, untuk masalah seperti itu biasanya saya melakukan 3 langkah. Di antaranya adalah yang pertama, saya mengkonfirmasikan masalah pada yang berkepentingan, yang bersangkutan. Yang kedua, saya berdiskusi dengan wakil kepala sekolah. Yang ketiga, biasanya saya merefleksikannya, ya bagaimana kalau saya ada di posisi mereka, hal apa saja yang saya ingin diperlakukan seperti apa. Begitu Pak ya. Selanjutnya Pak, adakah hal-hal yang Bapak anggap itu lebih efektif dalam pengambilan sebuah keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Bapak sebutkan tadi? Saya rasa semuanya akan efektif jika kita komunikasikan baik ya kepada semua pihak yang berkepentingan, sehingga mereka itu tahu apa yang terjadi pada kita dan kita tahu apa yang terjadi kepada mereka. Gitu Pak ya. Dengan demikian Pak, dalam mengatasi suatu permasalahan yang Bapak hadapi tadi, pasti Bapak mengalami suatu tantangan-tantangan ya Pak ya. Jadi tantangan-tantangan apa saja Pak dalam pengambilan keputusan yang terjadi pada kasus-kasus dilema etika tadi Pak? Tantangannya ya kalau tidak ada keterbukaan ya dari salah satu pihak, jadi kasus-kasus dilema ini membutuhkan keterbukaan dari semua pihak dalam menyelesaikan masalah. Untuk mengatasi masalah tadi Pak ya, apakah Bapak itu memiliki aturan atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus-kasus yang tadi dihadapi, atau Bapak akan langsung menyelesaikannya di tempat itulah langsung, atau Bapak memiliki sebuah prosedur dalam menyelesaikan masalah tadi? Ya, kalau jadwal ya mungkin kita tidak punya jadwal ya. Jadi kalau prosedurnya jelas ada ya, seperti yang saya sampaikan tadi, saya melakukan diskusi ya terlebih dahulu dengan kepala sekolah dalam mencari solusi terbaik ya bagi semua pihak. Begitu Pak ya. Selanjutnya Pak, dalam mengatasi masalah-masalah tadi, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini ya, untuk mempermudah Bapak atau yang membantu Bapak dalam mengambil sebuah keputusan dalam kasus-kasus yang Bapak hadapi? Ya tentu saja ada. Biasanya saya berkomunikasi dengan wakil sekolah, berdiskusi ya, dalam mengambil keputusan penting, terutama yang berhubungan dengan kepegawaian.
Selanjutnya Pak, ini merupakan pertanyaan terakhir Pak ya. Pertanyaannya adalah, dari semua yang Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang bisa Bapak ambil dari pengalaman Bapak dalam menyelesaikan atau dalam mengambil sebuah keputusan Pak? Dalam kasus Ya intinya kita harus selalu membangun komunikasi yang baik ya dengan semua pihak. Ya, kita harus memiliki jiwa empati ya kepada yang bekerja sama dengan kita. Ya, dengan demikian kerjasama kita dalam membangun dan mewujudkan pendidikan yang baik dan menyenangkan bagi murid yang bisa terwujud yang mungkin seperti itu ya Bu Eli. Gitu Pak ya. Baiklah Pak, pada kesempatan kali ini saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak atas waktu dan ketersediaan Bapak dalam menjadi narasumber saya wawancara kali ini Pak ya. Ya, dari obrolan tadi saya mendapat suatu pelajaran yang sangat berarti sekali, karena segala sesuatu permasalahan itu harus selalu kita komunikasikan ya, dan kita diskusikan terkait dengan semua pihak dalam mengambil sebuah keputusan yang tadi Bapak sebutkan tadi ya. Terima kasih ya Pak, semoga SMP kita tetap selalu yang terbaik dan terdepan, semoga selalu sukses gitu Pak ya. Ya, mungkin hanya ini yang bisa saya tanya-tanya dengan Bapak terkait dengan modul yang tugas saya pada kesempatan kali ini. Terima kasih Pak ya. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum Pak, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Apa kabarnya Pak hari ini Pak? Ada kasus. Alhamdulillah sehat Pak ya. Oh iya Pak, pada sebelumnya saya mohon maaf kepada Bapak. Saya mohon izin dulu ya Pak kepada Bapak, di mana pada kesempatan hari ini saya ingin melakukan wawancara sebagai salah satu tugas dalam program guru penggerak yang saya jalani saat ini Pak. Ya, silakan. Baik Pak, pada hari ini kebetulan saya ada tugas untuk mewawancarai beberapa kepala sekolah, diantaranya itu adalah Bapak. Nah, dalam praktik pengambilan keputusan, kalau boleh, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Boleh Pak? Silakan Bu. Ya, terima kasih Pak ya. Jadi begini Pak, selama Bapak menjadi kepala sekolah di SMP 1 Atap Desa Baru tadi, adakah suatu masalah yang Bapak hadapi sebagai pimpinan atau kepala sekolah, di mana masalah itu menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya? Jika ada Pak, bisakah Bapak menceritakannya kepada saya, bagaimana cara Bapak menyelesaikan masalah tersebut? Kayak gini Bu Eli, Ya. sekolah kami kan sekolah kecil, tentu ada masalah, terutama masalah tenaga pendidik atau guru. Guru yang ada ini ada 8 orang. 2-nya itu saya, satu sebagai PNS kepala sekolah dan satu lagi guru bahasa Inggris. Nah, yang 6 orangnya itu semuanya dari tenaga honorer. Inilah jadi masalah karena pelajaran kan ada 10, jadi gurunya berkurang. Jadi bagaimana cara mengatasinya? Nah, cara mengatasinya ya saya panggil wakil kepala sekolah atau kita diskusi rapat saling. Maka solusinya jalannya itu ada PNS mengajar 2 pelajaran. Mengapa? Pokoknya anak tuh belajar. Kemudian honorer ada juga yang mengajar 2 pelajaran supaya kegiatan KBM itu belajar dengan belajar. Karena itulah masalah yang dihadapi dari sekolah-sekolah kecil, terutama sekolah di situ. Jadi bagaimana cara Bapak mengatasi permasalahan tersebut Pak? Ya, jadi prinsip kami sekolah kami pokoknya sekolahnya itu banyak kita ada Ya. kita jadi sambil terpanggil wakil dan orang berbagai acara akan terjadi supaya
siswa kita ini belajar. Pesan juga dari dinas, bagaimana cara Pak, pokoknya belajar. Kemudian kalau usahakan jangan merekrut guru honorer lagi, itu nambah beban. Itu ya Pak ya, solusi Bapak ya. Ya, kalau gitu keputusan Bapak yang sangat bijaksana sekali Pak ya. Jadi gini Pak, dalam modul yang kami pelajari itu ada dua dilema, yaitu adalah dilema kebenaran melawan kebenaran dan kedudukan moral. Pada materi itu, bagaimana menurut Bapak mengidentifikasi masalah-masalah yang muncul? Mana yang termasuk dilema etika dan mana yang termasuk kedudukan moral, Pak? Ya, cara saya mengatasi, saya lihat dulu bagaimana kasusnya. Oh gitu ya. Kalau kasus ini ranah hukum berarti moral. Tapi kalau tidak berada hukum, maka secara etika saya ambil lihat dulu bagaimana posisinya ini. Nanti kalau sudah tahu baru kita ambil langkah selanjutnya. Pak ya. Berarti seperti kasus yang Bapak alami itu berarti termasuk dilema etika Pak ya? Benar sekali. Nah, ya. Terus apakah Bapak menggunakan, tadi Bapak bilang menggunakan guru yang ada Pak ya? Ya. Jadi keputusan yang Bapak itu keduanya termasuk keputusan yang benar dan tidak melawan hukum Pak ya? Ya, Ya. benar. Selanjutnya Pak, bagaimana Bapak menjalankan ke pengambilan keputusan, terutama untuk kasus-kasus dilema, kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan, Pak? Menurut saya lebih memilih nilai kebajikan yang harus dimiliki. Ya. Karena dengan nilai kebajikan tadi seperti keadilan dan kebenaran manusia, maka dengan hal itu semua yang akan mengikutinya. Pak ya. Terus langkah-langkah atau mungkin ada strategi yang lain yang Bapak biasanya lakukan dalam menyelesaikan masalah dilema pada kasus-kasus ini, Pak? Untuk pertama sekali yang harus saya lakukan itu saya memberdayakan guru yang ada di sekolah tersebut. Maksudnya tadi kan yang guru itu yang PNS kita optimalkan jamnya pada ngajar 2 mata pelajaran. Kemudian ada juga yang honorer. Kalau dia masih ada waktu honorer, kita masukkan dia mengajar di sana. Karena kalau menambah guru nanti menambah beban lagi keuangan sekolah. Itu langkah dan strategi yang Bapak ambil ya dalam kasus yang Bapak hadapi. Nah kalau begitu, adakah hal-hal yang Bapak anggap lebih efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema tersebut? Saya rasa semua akan efektif jika diawasi dengan baik edukasinya yang berkepentingan Bu, sehingga mereka tuh tahu apa yang terjadi pada kita tahu apa yang terjadi pada mereka. Itu sih itu Pak ya yang diambil. Dalam mengambil keputusan yang Bapak ambil itu pasti banyak tantangannya Pak ya. Nah kalau begitu tantangan apa yang Bapak ambil dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema tersebut Pak? Tantangan cuma satu, yaitu jika tidak adanya keterbukaan dari salah satu pihak. Jadi kasus-kasus dilema itu membutuhkan keterbukaan. Jika ada keterbukaan itu maka masalahnya dapat kita selesaikan. Gitu Pak ya. Jadi harus adanya keterbukaan Pak ya. Iya, dengan sesama guru yang ada di sekolah. Kemudian apakah Bapak memiliki sebuah aturan atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika tadi Pak? Atau Bapak langsung menyelesaikan masalah tersebut di tempat, atau Bapak mempunyai prosedur dalam penyelesaian kasus-kasus yang Bapak hadapi? Saya itu kasus tidak perlu pakai jadwal. Jadi saya langsung panggil yang berkenaan seperti wakil kepala sekolah, karena kami kan
mahasiswanya sedikit, jadi Iya. satu wakilnya yang merangkap sebagai guru dan siswa ambil guru bagaimana dan keluar kita cari solusi yang terbaik untuk mengatasi untuk biasanya begitu saya. Kalau waktu rapat, yang rapat tuh waktu yang sangat penting harus waktu rapat. Oh gitu Pak. Terus seseorang atau faktor-faktor apa saja yang membantu Bapak dalam menyelesaikan kasus-kasus tersebut Pak dalam pengambilan keputusan? Ya, itu saja Bu. Biasanya saya diskusi atau dengan wakil kepala sekolah sudah ikut, baru saya ambil keputusan penting terutama dengan masalah personalian pegawai. Gitu Pak ya. Ya, terima kasih Pak ya. Sebelumnya ada satu lagi pertanyaan terakhir Pak ya. Dari semua yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik, yang Bapak ambil dari pengalaman Bapak dalam mengambil sebuah keputusan di dalam hidup? Jadi saya ambil keputusan kita harus berkomunikasi, berkomunikasi pada pihak yang ada di masukan banyak pendapat, banyak masukan. Dengan ada masukan itu kita cari, di sanalah kita ketemu nanti jalan keluar untuk menyelesaikan masalah yang sekolah kita hadapi. Oh gitu Pak ya, alhamdulillah. Baiklah Pak, mungkin hanya itu saja permohonan saudara kita hari ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak atas waktu dan ketersediaannya dan sebagai narasumber saya wawancara saya pada hari ini. Dari obrolan kita tadi Pak, saya mendapat pelajaran sangat berarti sekali bahwa pengambilan suatu keputusan itu kita harus selalu berkomunikasi, berdiskusi dengan pihak-pihak tertentu sehingga kita tidak ada salah paham gitu Pak ya. Ya. Terima kasih kepada Bapak yang sudah membantu saya dalam wawancara ini. Semoga kedepannya sekolah Bapak menjadi yang terbaik dan sukses selalu Pak ya. Amin. Ya, terima kasih Pak ya. Ya, sama-sama. Ya.